Saya itu hari tidak kusangka-sangka pada waktu itu. Kenapa saya ini bisa menjadi maestro? Saya tidak kusangka-sangka. Saya bangga sekali. Tidak tidak bisa saya bayangkan. Kenapa saya bisa jadi maestro? Kenapa ini? Allah barangkali yang kasih petunjuk. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak bisa menulis. Saya tidak bisa membaca. Kenapa ini saya bisa jadi maestro? Dan Serang ini satu pribadi yang sangat tulus terhadap profesinya di bidang seni. Sangat dia pelihara sehingga benang merah ketulusan itu dia pertahankan terus-menerus. Kita bisa melihat, Anda bisa melihat bahwa Den Serang itu dari kakek moyangnya memang profesinya sebagai seorang seniman, ya, dari penggendang di Istana Raja Goa. Termasuk seorang yang sangat langka di Sulawesi Selatan dan dia patut mendapat penghargaan. Karena itu waktu saya menjabat sebagai Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, saya memilih Serang untuk mendapat anugerah sebagai maestro. Serang Daku yang akrab dipanggil Dayang Serang lahir di desa Kala Serena di daerah Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 1939. Ia dikenal dalam kalangan seniman tradisional di Sulawesi Selatan sebagai penabuh gendang Makassar yang sangat piawai. Semasa kanak-kanak di zaman penjajahan Belanda, ia diajari menabuh gendang oleh ayahnya, Daeng Parancing. Itu Parancing itu sepupu dengan mama. Itu Parancing itu gurunya Ibu Nani Sapada. Nah, jadi itu mengembangkan Pakarena Anida. Pertama ada IKS di Sulawesi Selatan. Pertama adanya. Ketika usia Bapak Den Serang menapak 32 tahun, Den Serang menikahi seorang gadis di desanya yang bernama Daeng Baji. Betul. Mahligai rumah tangganya pun ia bina dengan cinta dan kasih sayang. Sehingga dari perkawinannya itu ia dikaruniai 4 orang anak, yakni Cece, Indrawati, Irwan, dan Arianto. Betul. Ya, anak pertama itu saya di Rubana Perdana Menteri Tuan Rasa. Kebetulan sampai ke Kuala Lumpur pada waktu itu melahirkan di mamanya. Islamia. Daisinga. Ya, anak kedua saya di Singapura. Indrawati. Iya. Yang ketiga itu saya di Hong Kong tahun 88. 88. Iya. Jadi anak ketiga itu Iwang. Laki-laki. Ya, anak keempat laki-laki juga. Saya tidak kuliah dilahirkan juga. Saya di Jakarta di rumahnya ya, Pak Dirjeng. Pakai tanto tidak itu. Jadi saya di rumahnya itu dilahirkan itu tanto. Jadi 4 anakku tidak ada 1 orang saya lihat. Begitu mempertahankan budaya. Dulu ketika saya dipercaya untuk membangun Somba Opu, saya pikir bahwa di kawasan itu akan saya himpun semua orang yang mempunyai profesi yang seperti Serang itu. Kalau tokoh atau orang seperti ini tidak dipertahankan atau tidak diberi peluang untuk
melakukan kreativitas pengabdian di bidang yang dia miliki, maka Indonesia sedikit demi sedikit akan kehilangan arti terhadap satu pengabdian seni. Untuk mengokohkan keberadaan sekaligus pengabdiannya kepada gendang atau kebudayaan secara luas, seni pertunjukan Makassar tersebut pada tahun 1990 Bapak Daeng Serang mendirikan Sanggar Alam di Benteng Sembaopu dinamakan Sanggar Alam. Alang itu besar. Alang itu dari Allah. Allah Ta'ala. Tahun 60-an itu memimpin, Mak. Saya pisah dengan Andrung Guru. Andrung Guru meninggal, saya menjadi Andrung Guru juga. Ya, selama saya berdiri gang itu Sanggar Alam, tidak bisa saya hitung persatu itu. Semua yang saya ajar berhasil semua. Pak Serang ini juga ada pernah informasi yang saya dapat. Iya. Kalau tidak salah, Pak Serang juga pernah mengajar. Iya. Menjadi dosen di IKJ, kalau dulu LPKJ kalau tidak salah. Iya. Itu diundang sama apa, gimana sih? Pada waktu itu saya mau diundang itu. Tapi kalau saya masuk di situ, apa saya kerja di sini? Saya tidak bisa menulis. Betul. Kalau bicara bisa. Iya. Lama kelamaan, nanti lain kali, nanti saya belajar dengan alam dulu. Jadi semua yang pernah saya juga ajar menjadi dosen di IKJ. Sama Mbak Wiwi. Mbak Wiwi Sepala. Iya. Bapak Daeng Serang juga pernah beberapa kali ditawari di beberapa negara untuk menjadi dosen terbang. Kalau tidak salah di Australia, di Amerika, Inggris itu benar ya Pak ya? Iya betul. Tapi saya sudah berapa kali diajak ke luar negeri mau ngajar itu di luar, memindahkan ilmu. Tapi saya pertahankan budaya kita di Indonesia ini. Tidak pernah ada sumur cari timba. Timba yang cari sumur. Saya pertahankan merah putih. Tidak ketemu langsung, tapi saya melihat beliau main. Rotterdam di Benteng membawakan, mengiringi tari Pakarena. Di situ saya, saya kalau ingat itu merinding ya. Saya kok kepukulan itu rasanya memberi saya satu energi yang luar biasa. Saya mendengarkan dia memain gendang gitu ya. Dan akhirnya saya putuskan bahwa saya harus datang ke beliau gitu. Secara pribadi saya melihat Daeng Serang ini bukan hanya menjadi maestro, tapi juga dia menjadi tonggak, salah satu tonggak dalam perkembangan Pakarena di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini. Daeng Serang sebagai Andrung Guru menciptakan begitu banyak murid. Kalau kita bicara tentang Daeng Serang, sesungguhnya kita bicara tentang tonggak keluarga tradisi. Kita harus betul-betul memperhatikan tonggak keluarga tradisi ini. Sebab keluarga tradisi inilah yang menjadi dasar dari perkembangan tradisi di dalam masyarakatnya. Kita bisa menyaksikan keluarga tradisi Daeng Serang, Daeng Mile, Daeng Erang, Mak Cida di Malino, di Mandar, di mana-mana kita menemukan itu, bahkan Solo, Jogja atau di seluruh Nusantara. Masuk nanjo Andrung Guru
yang tertua. Ia tena mo tuangan na anjo. Ia minnen nia kakabu so anjo. Inanjo arena rate dulu masing-masing pasanganna. Masing-masing kampungna. Jadi inak ke baru guru. Anjo sampulo ase renai. Ko 11 sampulo sedre gurungku nampa nilanti ka ajari andrung guru juga. Nah ini yang semuanya ini tidak ada lagi. Tapi ane sampulo sedre guru anja papila jarang kuga pagabu suki kali bagi kupinawang. Tas sedre andrung guru tina nasangkam magamma. Jadi tina naminyo nasangkam magamma nairut nakke kukumbangkan dari anak cucungku si gandri masyarakat kak. Angkananya sampan salah sampan benar. Na baji kalangiranna, na baji cinikanna, yanjo ilmu nanjo kugappa gabu sukinjo dari nenekku, dari bapakku, maupun andrung guru yang lain. Jadi sana baji nanjo pada waktu itu. Kubo yang kana anan dari ini i mangguli balinna dembaje anja raunganna i parancing bali i bacu liling. Jadi anne apa sampasangan ini tahu. Jadi inakin jo pertama jo naku gappa ilmuna sampambulo jo katok anjo ni kana bulo. Kama-kama ni kana parappa sa apa jai arena. Anjo mi pun na gandrang kucini karena anjo pain tundrung gandrang talu ji. Anjo pain tumbuk gandrang talu tonji. Jari tatalu ajarian nang iya minjo talua iya minjo kualle kupilai tanabir sa engkana kira ngabaji nampo kukumbangkang nampo kupak nasa tumbu kakamatung annan ji talu tundrung talu tumbu. Anjari puluhan ribu pukulang dengan tumbu. Kira kami nambaji yang juga boli. Kira kami nambaji baji tongin andrung guru sedriang ko boli ki. Anan rung guru marai ane tena jana baji dudu. Mika nanti ini saya ambil sedikit. Ane iya minne kami nampore. Jadi iya minyo masimpore yang jo kole kupak nasa kukumpul. Dalam memahamkan juga, Deserang ini dalam memahamkan kepada murid-muridnya atau peserta didiknya tentang menabuh gendang itu ada bermacam-macam itu. Ada namanya tumbu, kemudian ada namanya tundrung. Kalau dia tumbu, dia menggunakan tangan tanpa stick. Tetapi ketika dia menggunakan tundrung, itu menggunakan stick. Deserang dalam memainkan alat musik itu sangat luar biasa karena mengasah jiwanya, dan jiwanya itu kesehariannya adalah hanya dengan gendang, sehingga dia sudah tubuhnya itu bagian dari gendang itu sendiri. Nah, begitupun bunyi yang dihasilkan menganggap bahwa dirinya adalah bagian dari bunyi itu sendiri yang dia tuangkan. Secara teori modern, saya beranggapan bahwa Deserang itu dalam bermain musik dia masuk dramatikal musikal atau bisa juga disebut dengan musical play. Walaupun secara harfiah menerjemahkan dramatikal musik itu adalah orang berteater yang diiringi oleh musik, tapi menurut saya itu bagian dari dramatikal musikal karena dia bermusik sambil bergerak, ibarat bermain akrobat. Itu luar biasa beliau. Dia paham ketika mereka bermain dengan lawannya, temannya di belakang, dia tahu bahwa ini kemampuan di belakang ini, pengikutnya, itu terbatas. Oh tahu ya porsi-porsinya. Iya tahu. Ada kesadaran. Itu luar biasa dia, kecerdasan fasialnya itu Bapak itu Deserang itu luar biasa. Karena bisa memahami kemampuan yang mengikuti di belakang. Sehingga dia punya keterbatasan itu dalam berbalas pantun, ibarat berbalas pantun itu. Sila-sila ini dalam menerjemahkan musik, bunyi musik, dia membatasi tergantung kemampuan orang yang di belakang, berada di belakangnya. Pasangan mainnya ya.
Iya, saya ketemu, saya tidak tahu namanya, saya tidak tahu namaku. Begitu saya lihat langsung kayak menyatu, kayak saudara. Dia minta alamat sama saya, di mana di Indonesia. Satu hari saya dari Amerika dia menyusul. Saya sampai ke Makassar. Sampai di sini ketemu, dari sana di jembatan jalan, air mata begini. Air matanya betul-betul ini. Nah, karena nanti saya bikin pinisi. Apa yang saya bisa kasih kepada Serandaku. Dan dia bilang, saya minta satu hari kapal Silolona datang di sini, biar saya bisa syuting dan kita bisa bicara dan tentang kebudayaan. Iya, itu orang luar. Nah, ini orang luar nah perhatikan budaya ta. Baru saya ini ada telepon. Ibu Peti meninggal. 3 jam, 4 jam saya tidak bisa goyang-goyang. Apakah Gilang Ramadan mau ikut sama saya? Apakah saya ikut sama dia? Pakarena sudah jadi. Drum anunya Gilang sudah jadi. Tinggal saya ketemu di panggung tanpa ada latihan. Nanti ketemunya di panggung kita lihat di Toraja. Jadi saya bilang Gilang Ramadan ikut sama saya, nah karena saya tidak mau, susah. Jadi kalau saya ikut, nah karena ya boleh, ya oke. Jadi saya ikut sama dia. Jadi jalan sama-sama, di mana ada tikungan, di mana ada perempatan, saya tunggu di depannya. Cocok tempo, tapi melangkah 1 meter. Jadi tidak ada yang salah. Semuanya. Pada waktu itu di Amerika, anjurin manja pemantasan, Pakarena, PPPP, Kondo Buleng, na anjo arenanya pentas. Ia minjunjuing anjo tena na bosi di sekitar na anjo di arenanya. Tena sekali hujan. Tapi semua yang penonton yang lebih itu 1 juta. Bahasa semua pergi nonton di situ. Itu mina heran itu orang Amerika. Kenapa bisa hujan di situ? Nah di sini tidak hujan. Sudah itu pemantasan apa sukses apa segala macam itu saya dipanggil sama presiden. Presiden apa? Iya, presidennya Amerika nah panggil masuk di Gedung Putih. Siapa namanya itu? Clinton,
Bill Clinton. Bill Clinton. Iya, nah iya menjongkio kak jarite aku ngisi bahasa Inggris. Angira kak juru bahasa. Pokoknya amado jaku menggong naku jempolo. Kan saya tidak tahu bahasa Inggris. Iya, Pak. Itu yang saya tahu no. Yes. Benanang. Kalau foto-foto ini Pak, Ini Belanda. oh di Belanda Pak ya? Ya. Aneh Amerika ya. Oh yang ini yang Yang oh. Amerika. Saya tidur ini di pohon, di pohon karena di sini jam 12 malam, di sana jam 12 siang. Jadi saya tidur di pohon dulu di sini. Selalu tak begini anuku saya naik di pohon tidur. Saya ikat diriku seperti Tarzan. Mami pemantasan orang setengah mati dicari tidak didapat kak. Nah lihat orang sandalku di bawah batang pohon itu, baru nak tunjukkan. Nah itu bapak serandako di atas, baru saya turun. Iya min beru nialle baturi rumanganne kayu campagaya. Ini kayu utuh. Ya belum dilubangi. Oh iya. Jadi anna ni palisang ro anjo pandra ka. Jadi lebag ni palisang anjo pandra ka karena baji mi berbuntuk gandrang. Nampan yalle ni sok bolo anjo apaka pasagi. Ni pariki bono badi, ni pariki sarum pangulu badi, ni pariki kacaping. Jadi semuanya bisa jadi sesuatu gitu Pak. Iya. Dari isi tengah ini Pak ya. Iya. Jadi jangan sembarang bikin. Dijaga juga utuhnya nanti tak balik ki. Terbalik gitu. Iya terbalik. Anjo pokok nani perhatian ni karena tatunggeng ingka pun pokok natong taser iraungang iratengi capakna ni karena tena tatunggeng utui. Iya min pipi ka ane rumbu-rumbu anai ampalisang injo ilalang anjo keraknya ka atau anjo garuk-garuton nasi kede jari natabay ambu natabay pipi ka bajitang posat rana tahangi kayuna. Sisa-sisanya yang kena pahat, betul. Ini kalau dipasangi kulit, terus ini tidak diasapi, akan muncul suara getaran. Mempengaruhi sekali, Iya betul. mempengaruhi kualitas suara ini. Kalau diasapin ini sehari sudah cukup. Tobo-tobo kasar. Ini karena pak gosok daun pak gosok kayu. Jadi ini bertahaki kayak aneh era waduduan kasar kira teangan anu lagi. Jadi paling di atas itu paling halus. Ini. Iya. Ya. Jadi Ya. sebelum amplas itu Iya. ditemukan, Iya. dulu pakai ini. Pakai ini. Oh, tapi sekarang masih pakai ini juga. Iya masih pakai ini. Kama karata sa gosok, ane nomoro sibilangan ane nomoro berapa na, ini nomor berapa na. Tapi tidak bisa dipakai menggosok dengan kayu kalau tidak kering. Ini botinya. Ini saya lihat bulunya. Botinya. Betina, Pak. Ya. Ini bedanya. Bedanya apa ya? Ini kepalanya, ini ekornya di sini. Dari kulit ada tebal, ada yang tipis. Kalau dipasang di gandang ini, yang ini di atas. Begini, posisinya di atas. Ya, ini botinya. Berarti yang betina itu, Iya. betina Iya. bedanya Di bawah. di bawah. Di bawah. Nah, Yang ini satu tebal. tebal ya. Iya, botinya. Seperti kita sembahyang. Tidak pernah ada perempuan iman di depan.
perempuannya di belakang Ma'mumah. Anne mini karena kukulu bembe. Ia mini karena pangandara atau palepe. Nialemi angkana kiriang imai anjo ulunna kiriang imai anjo pajana ianjo natabaya salantim pajari jari anne nialemi niani pagaman Ia mini karena jimpang gandrang. Tidak bisa dikeringkan dengan matahari. Kalau matahari yang keringkan ini selalu kondor. Aja kena angin, nanti rasa. Krim mina, Bajib mintu tantannya pun keringkan memonjo. Anne irup mini sarei draukang atau taasi. Anu kaman ni sareangi. Ni sare ni sikop mi arena ni saili. Tina pane aku sare taasi nanjo saranai. Anne kamatong. Coba-coba bede. Ke kau untuk anakku, apakah kulle mako anturukinyo bapaknu? Iya menjadi karena ni undang-undang. Jari anne anun jarimu disumpain nganjau kayu jini pare ngapa na kule asadra ngapa na kule ni pabicara jari anne rikama-kamayan ajari mi gandrang ampertahankan budaya ya. Salah satu indikator terpenting untuk menyematkan seorang maestro itu adalah ketika masyarakat publik mengakui. Bukan saja hanya kalangan seniman yang mengakui beliau, tetapi juga masyarakat umum pada umumnya memahami beliau bahwa memang beliau adalah salah satu pelestari budaya, utamanya di musik tradisional itu. Juga dia salah satu yang mampu membesarkan nama Sulawesi Selatan dengan misi genderang itu. Karena dia sangat komitmen dengan genderang itu. Mata pencariannya pun dia dengan genderang itu. Jadi dia betul-betul tidak ada apologi, tidak ada a priori di dalam proses kehidupannya. Dia tidak pernah mencari pekerjaan lain selain hanya menggendang. Saya kenal Serandako itu sejak usia 16 tahun di Benteng Rotterdam.
Pada saat itu Rotterdam dijadikan pusat budaya Sulawesi Selatan. Disitulah saya sempat ketemu dengan dia dan saya memperhatikan cara main, melatih penari-penari. Saya sangat tertarik di situ proses mengajarnya. Cepat dipahami cara mengajarnya menari atau pukul gendang. Kamu tuh pelajaran kunjung karena gandran jadi, gandran setengah jadi. Pokoknya sesuai dengan ukuran. Ku pelajari naik kama to tuka. Kama to tuka anjo bateko pelajar. Jari ku rapi cepat nerate mengulang sing. Muter ke semari ada kakak ane irate sana maki. Muter ke manganjur pangadakan dari pertama. Artinya ini sempinjo pokoknya sanggina mari cepat nampa motor ki nampo anjur pokoknya kan anjo akaka lampake mai drantinga lampake mai leku na ngapai aku lagi tahu langi lalam pun nanipat langi apa katina. Penasaran Bapak Serang, saya ingin tahu bagaimana sih metode dari seorang maestro ketika menerapkan keilmuan atau mengajarkan keilmuan seorang maestro kepada anak didik atau calon anak didik yang akan Bapak Serang ajarkan. Niat tahu angkana sana ki okala na mingkai nakke tina na okala jadi puno ku angka kamu lemaku ya menatap mako di situ. Menetap. Iya menatap di situ. Ya aneh ini karena penahang. Kasih begini tongi. Ya ini karena tempo. Dikasih gising satu-satu. Nah, satu-satu itu sama-sama satu. Nah, jadi di sini 7 lapang. Nah, ya, ini kanan. Tarik mari kiri SMP. Ya, oke. Jari lepas ini sedri atau jari ini kusing. Ya, dari tangan kiri saya. Ya. Mulai nih kiri kanan, ya. Satu kanan, satu kiri. Ya begini. Ya, oke. Itu satu kanan, satu kiri. Baru turun satu ini. Turun satu. Iya. Jadi kalau pakai mousestick kayak ini ya. Iya. Iya. Iya, bakbala. Iya. Nampak pinjaunya pui antama. Iya. Supaya anak semangat nih. Ya. 7, 8.
apa? Tinanya salah tau, nampak panjo. Kamu manjo? Apalagi pun aku teteri lagi. Neton tempo na teteri. Tempo. Di panai sin tempo na. Ngapain? Ngapa nari sumpahin pan nampak bisa remani? Nasan nak majarat deh nah jari nanya tahu tolo main nari sanggar alangan ne apilah jara kan jo papi jojokun juga napa gaman ko palet teh pun nan palet teh pandra ki nampak pinjo tundurin saya dari sumpahin rua mo tundurun rua nasedre kaman ne. Dulu beliau ini memang diakui sebagai salah satu pengendaraan terdepan Sulawesi Selatan. Sekarang ya coba tanya siapa yang masih tahu. Hanya orang yang memang betul orang Makassar yang tahu, yang lain-lain. Dan saya sangat sering lihat orang tidak mau pelajari pohon yang sudah bertumbuh itu, yang sudah besar, yang sudah banyak jenis daunnya dan sebagainya. Mereka mau yang instan saja. Dan yang seperti itu kan budaya itu bukan suatu hal yang instan. Tanpa budaya yang seperti itu, di mana akar suatu bangsa kan? Kuasai ro anjo musita andreni tradisita andreni ponarita andreni apa nih kuasai nih sengasempi nampak angal leke modern. Orang yang kayak Serang itu mempunyai pengetahuan yang luar biasa terhadap seni. Pengetahuannya yang luar biasa itu perlu diabadikan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Itu menjadi abadi ketika dia menjadi ilmu pengetahuan. Kalau menjadi pengetahuan aja, Serang mati dibawa ilmunya itu.
Jadi harus dijadikan ilmu pengetahuan di bidang ritme gendang, dan itu belum dipikirkan saya kira di Sulawesi Selatan, bagaimana mengilmukan irama gendang dari Serang itu sehingga bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Ribut tagoa punania pagauka suku bajina bungana ilang kebo Allah dende punania pakarena kadena kebunga kebu teatim baributaya Drilang itu bungana ilang kebo Allah dende Andri mata napa aloa Bombon nagoa marawatiin lagio anjuji pasang-pasang kuri anak cucungku dengan masyarakat banyak. Jagalah budaya tersendiri, jagalah bangsa tersendiri, pertahankanlah budaya kita semua. Jangan injak-injak budayamu sendiri.